Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Al Hikmah di channel YouTube kami pada Epokan Sukma Wijaya Al Hikmah. Baik, pada video kali ini saya kedatangan sebuah bintang tamu yang mungkin ini request banyak teman-teman ya. Request banyak teman-teman, yakni Katak Pizer. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah. Akhirnya datang juga. Ini kita udah janjian dari sebulan yang lalu ya kayaknya. Iya, maybe mungkin. Iya, sekitar sebulanan lah ya. Sekitar sebulanan. Akhirnya datang juga. Beliau ini sibuk, udah mulai sibuk nih sekarang nih. Karirnya naik-naik terus. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Amin, amin. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, yang sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak Arab ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak Arab ibadah. Nah, jadi kali ini kita ngundang Mas Katak ini, kita pengen ngobrol-ngobrol soal masa lalu Mas Katak, yang mana dulu Mas Katak ini belajar keilmuan lah. Kita ngomong ya. Nah, kan saya banyak lihat kontennya Mas Katak juga nih, soal dulu gitu kan. Dulu kan Mas Katak ini kan, maaf kata, agak nakal lah ya. Nakal anak remaja lah gitu kan. Nah, dengar-dengar Mas Katak ini dulu juga sempat mengamalkan beberapa keilmuan. Nah, kayak misalkan untuk kebal dan sebagainya gitu kan. Kalau boleh tahu dulu ngamalin apa aja sih sebenarnya? Banyak sih, banyak banget. Beberapa, salah satunya dua tiga contoh yang diambil, salah satunya. Yang masih saya ingat Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso. Selain itu, yang apa jagoannya Bandung Bondowoso dulu ya? Sama Sir Putih. Sir Putih. Sir Putih. Ya, nama amalannya itu nama ilmunya Sir Putih gitu. Oh, itu untuk kebal semua, gimana? Nah, kalau itu buat rontok ilmu orang. Oh, Sir Putih untuk nonton ilmu orang. Itu ya, kasepuhan apa belajar apa ilmu hikmah? Belajarnya gimana ya? Kayak ke arah Jawa. Oh, kasepuhan berarti ya. Berarti bagian dari Jang Jewokan berarti ya, kayak gitu ya. Jadi ilmu bahasa ya. Nah, kalau boleh tahu dulu Mas Katak ini proses belajarnya kenapa sih bisa pengen tiba-tiba belajar ilmu seperti itu, kan jarang nih. Kayak umur-umuran Mas Katak kalau umur SMA itu kan biasanya ya paling pacaran, nongkrong gitu kan, nggak kepikiran buat ilmu-ilmu begitu gitu. Ya, mikirnya kayak emang udah terjun di dunia situ, jadi kita nggak mau nanggung. Oh, jadi buat jaga diri? Bukan buat jaga diri, emang kita niat dari tahu siapa diri kita sih. Gitu, dari dulu. Terus kita tuh pengen kayak ya udah belajar gitu. Biar buat berguna juga buat orang ke depan gitu sih awalnya. Awalnya untuk seperti itu. Jadi lebih dulu itu awalnya kebatinan dulu dong ya. Buat kebatinan, misalkan untuk apa, batin lebih tajam gitu ya. Untuk mata batin, buat ngobatin orang, ruqyah orang gitu ya. Ke arah situ awalnya. Emang buat nolongin orang sih. Kalau buat nolongin orang tuh dari zaman sekolah. Dari SMP, SMA? Dari SMA. Baru masuk SMA itu? Dari SMA kelas 1? Dari kelas 1 lagi. Itu udah nolongin orang. Nah, terus itu sempat berarti sempat tirakat juga dong ya? Iya. Nah, tirakat yang paling ente alamin, yang paling susah itu yang kayak seperti apa? Alhamdulillah sih, kesampaian. Ya, maksudnya yang seperti apa gitu. Ini gue kayak interogasi orang. Gak apa, anggap aja ini saya adalah host.
ya tidak tahu apa-apa. Jadi kita pengen nanya-nanya aja gitu. Kan pengalaman orang kan beda-beda ya nggak Mas Katak ya. Kayak misalkan kalau saya kan juga pernah berkholwat beruzlah gitu kan. Itu yang paling susah tuh saya pernah berkholwat selama 7 hari. Nah kalau kayak pengalaman saya kan kalau saya pribadi nih dulu saya yang paling susah itu beruzlah. Berkholwat, saya sempat berkholwat di tempat yang sepi di hutan gitu kan. Dan itu saya harus makannya buah doang, makanya namanya puasa fawakih namanya. Nah kalau misalkan ente nih yang paling berat menurut ente, tapi akhirnya alhamdulillah goal juga gitu. Oh, pernah disuruh cuma kita nggak mau. Jalan kaki, nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa. Bugil. What? Disuruh pulang dari rumah guru kita nggak mau. Itu untuk apa? Itu tirakat yang kayak gitu. Guru ngomong nggak itu untuk apa? Buat apa ya? Kurang tahu kita. Cuman emang disuruh, kita nggak mau. Cuman dia cuma ngomong suruh aja suruh seperti ini, tapi nggak dikasih tahu manfaatnya apa gitu. Iya. Kalau ada yang ngatain gila, pokoknya sabar aja. Pokoknya jalan kaki itu mau berapa hari ke rumah terserah. Tapi nggak pakai apa-apa. Disuruh belajar ikhlas ya. Cuman belum nyampe. Serius itu kemarin itu nggak mau gitu. Nah terus semenjak belajar ilmu kebatinan kan kok bisa ngerembet ke kebal gitu. Itu gimana itu awal mulanya? Ya awal sih gimana ya? Awal kalau buat kayak gitu kita kan nyari dulu zamannya sekolah, kita nyari yang instan. Dan akhirnya ketemu sama salah satu guru, saya belajar puasa, kan belajar muti semua. Ya jadi ternyata ya gimana sih kalau kebal ya, kalau kata saya kayak autodidak sendirinya aja sih, dengan sendirinya gitu. Nah pada waktu tirakat tersebut, puasa-puasa tersebut sempat lihat nggak sosok-sosok atau jin atau apa yang menghampiri ente gitu pada waktu tirakat gitu? Ada sih. Cuman kalau itu belum lama. Ya belum lama. Benar-benar kayak apa ya? Di depan muka sih itu. Oh iya, saya baru ingat. Ada satu yang berat, lumayan berat. Saya disuruh puasa berapa minggu gitu, buat ngelihat diri saya sendiri, gitu. Kayak cermin gitu. Cermin buat diri sendiri. Itu ada amalan juga, harus diwirid juga. Itu beruzlah juga nggak di rumah aja? Di rumah. Di rumah aja. Iya. Nah orang tua memang nggak curiga apa nih anak gue kok tiba-tiba puasa ya kan, tiba-tiba wirid malam gitu kan, emang orang tua nggak curiga? Iya, dulu kan kita sering Senin Kamis gitu, kadang-kadang. Oh jadi orang tua lihatnya puasa udah biasa gitu ya? Iya, cuman pas muti baru kaget. Ini puasa macam apa nih kalau orang tua zaman dulu gitu kan? Iya, tahu cuman kalau orang tahu. Iya, ibu tahu aku puasa. Lemes dong ya muti dulu ya? Lemes banget. Tapi harus tetap sekolah itu. Iya, harus sekolah. Luar binasa. Saya kalau mutih itu saya nggak mau kemana-mana karena pasti lemes banget itu. Kita kekurangan ion, kekurangan air putih ya kan, kekurangan air, dahaga lah biasanya gitu. Nah terus pada waktu belajar ilmu kebatinan itu maaf nih ya Mas Katak ya, karena kan saya juga banyak mengajarkan keilmuan juga toh. Dan biasanya kalau kita mengajarkan pasti kita bimbing supaya murid ini jangan batinnya dijaga gitu kan. Ya biar dia bisa menahan hawa nafsu gitu-gitu kan segala macam ya, intinya Mas Katak tahu lah gitu. Kok pertanyaan saya gitu ya, Mas Katak kan sudah belajar nih sama gurunya gitu kan, diarahkan ke batinannya segala macam gitu kan, tapi kok masih mau tawuran gitu loh, itu yang saya masih kurang connect itu. Gimana ceritanya? Kalau berantem sih ngalir, emang kita tuh jujur ya, pernah ada satu, kita udah pernah gimana ya, kita pernah bilang sih ke teman gitu, ke teman-teman. Kenapa saya bisa begini? Karena dulu tuh ada satu teman kemasukan, ngobrol sama aku kan, diomongin lah, jangan berantem, jangan ini. Iya enggak. Aku bilang udah jangan tawuran gini. Pokoknya jangan berantem lah. Intinya dari kayak gitu kan. Terus aku nanya kan, terus kalau misalnya ada yang songong gimana, ada yang belagu, tebas we palanya gitu. Jadi jujur ya, kalau aku tuh kalau ngelukain orang dulu nggak punya rasa tega, nggak punya rasa kasihan, nggak ada dulu. Jadi ngalir aja ya? Iya biasa aja. Setelah itu ente merasa ini nggak sih ada penyesalan atau aduh kok gue begini ya? Enggak, biasa aja.
Biasa aja. Iya, cuek kayak ya udah datar aja. Lewat aja gitu. Ya udah terjadi ya udah. Karena gimana ya, mau nyesel juga balik lagi sih. Kalau aku mikirnya balik lagi ya percuma udah terjadi gitu. Nah itu kondisi itu ente tawuran itu guru tahu? Tahu semua. Tahu. Semua. Terus ditegur sama dia enggak? Enggak, dibiarin aja. Iya. Malah kalau ada jadi itu gimana ya? Maaf ya. Ada beberapa orang ya ngerti diri aku. Biarin aja nanti begitu gitu. Nanti juga saatnya berubah sendiri, dewasa sendiri gitu nih saatnya gitu kan. Pernah aku berguru gitu ya, berapa tahun nggak pernah dikasih bacaan. Iya, aku murid pertama cuman berapa tahun gitu nggak pernah dikasih bacaan. Pernah. Jadi ya itu berarti namanya jadi hodamnya gitu ya, santri hodam berarti. Enggak, cuman kayak lebih gimana ya, lebih kayak ya udah dia nggak mau ngasih gitu, malah ngasih kayak yang baru-baru gitu. Yang aku ajak ngajik sih itu, cuman kalau aku nggak dikasih, ya nggak tahu kenapa gitu. Ya. Nah terus apa kata Mas katakan juga sempat saya lihat juga sempat ngelepas tuh ilmu-ilmu seperti itu, gitu kan, ilmu-ilmu jangjewo kan berarti ilmu-ilmu kasepuhannya dilepas gitu. Kok bisa kepikiran sih ngelepas itu? Itu kira-kira kapan sih kepikiran seperti itu? Pas ngelepas itu sebenarnya ngelepas itu dari tahun 2016. 2016 berarti ente udah lulus ya? Iya, udah lulus. Udah lulus ya. Ente lulus tahun 2015 ya? Iya, 2016. Iya, 16-an kalau nggak salah. 16 atau 15 itu udah aku lepas gitu. Cuman ya gimana ya? Kalau yang aku pernah malin tuh udah aku lepas semuanya. Udah nggak ada ikatan lah gitu, udah nggak ada. Itu ente ngelepasnya itu apakah ente langgar pantangannya atau nggak diulit lagi apa gimana? Aku orang nakal. Kalau misalnya maaf kita bicara pantangan, misalnya kayak pantangan nggak boleh ini, aku mah nakal. Dilanggar malah. Iya. Ya, aku selalu berpikir gini, mau ngikut syukur enggak ya udah. Iya. Kuncinya tuh kayak gimana ya? Suka-suka gue gitu. Lu ikut gue, ikut, nggak mau ya udah. Iya gitu aja. Ya gue begini gitu kan. Iya, gue begini, gitu. Lu mau ikut gue, oke, nggak mau ya sudah gitu. Cuman kalau misalnya pantangan tuh kayak ya nggak dilanggar sih. Maksudnya kayak terserah lah kalau pantangan kan. Cuman kalau yang satu lagi tadi apa? A few moments later. Apanya? Pertanyaannya? Dilanggar apa nggak diwirit lagi gitu? Oh, kalau ngewirit juga jarang kan. Cuman kalau ngelepas itu emang ya bener-bener niat. Niat ngelepas aja gitu. Nah semenjak lepas itu sama guru yang 11 itu udah nggak ini lagi, nggak penasaran lagi gitu? Enggak, cuman ya silaturahmi. Tapi tetap berteman ya? Iya, tetap berteman aja gitu. Cuman ya maaf ya, ada sih beberapa guru yang jadi musuh aku. Jadi berantem? Gara-garanya apa? Berantemnya nggak secara formal langsung. Cuman karena beda pendapat gitu biasanya apa gimana? Enggak, lebih ke gimana ya, dia ngetes gitu, dia penasaran. Apa karena masalah money? Bukan? Enggak, bukan juga. Pada penasaran aku dari mana sih gitu. Bahkan dulu pernah tuh ada, aku silaturahmi misalnya kayak ke rumah gini kan, ke rumah, terus pulang, dibilang, kamu mah nggak ada apa-apanya. Iya, aku senyum-senyum doang. Aku main lagi kedua kali, iya masih sama. Ketiga kali masih sama. Pas keempat kali, dia langsung belak-belakan nanya, kamu dapat dari mana? Ya, jujur aku tuh maaf ya bisa nutup diri dulu. Cuman ya memang kalau kita dalami, mestinya guru nggak boleh begitu. Kalau emang dia menyebut dirinya guru toh, ya nggak boleh begitu. Nggak boleh kita membeda-bedakan murid gitu kan. Kalau murid juga mau belajar ke tempat lain apa gimana, silahkan, namanya orang mau berkembang, bener gak? Orang mau berkembang silahkan gitu. Guru-guru kita juga nggak belajar ke satu guru kok. Mereka juga ke guru-guru lain, mondok dari satu pondok ke pondok lain, bener gak? Gitu. Itu hal yang wajar sebenarnya. Jadi ya kata guru saya juga gitu, kalau misalnya guru masih ada rasa hasut, ya udahlah. Ya kita cukup tahu aja, cuman kita tetap dihargai sebagai guru, betul kan? Gitu. Sekarang masih wirid-wirid, masih ngejalanin spiritualnya? Iya, di balik layar aja lah. Di balik layar, tapi masih wirid mah spiritualnya tetap jalan ya. Minimal sholatnya mah tetap jalan, gitu kan? Tahajudnya tetap jalan, gitu kan? Cuman kalau emang jujurnya kalau sholat malam tuh jarang. Jarang. Aku tuh lebih ke karuhun. Karuhun itu kan kayak lur zaman dulu. Kalau aku lebih ke arah sana gitu. Jadi itu kayak ya
belajar kayak bener-bener digembleng tuh sama karun gitu. Ya bahkan aku tuh kadang jujur aja suka ziarah kan. Kalau ziarah itu ya berdoa, habis doa ya udah ngobrol, selebihnya ngobrol, diomelin gitu. Tapi kalau ziarah ada gurunya apa sendiri Mas, sama tim aja, teman-teman aja gitu? Sendiri. Ya gimana, maaf ya, kalau aku tuh selalu berpendapat gini sih, nggak perlu panjang, yang penting tulus dari hati. Iya, itu yang paling penting. Doa itu kan yang penting kan hatinya. Iya. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan ilmu itu wajib kita pelajari. Ada 2 ilmu itu, ilmu lahir dan ilmu batin. Yang paling utama itu adalah ilmu batin. Dan sedangkan ilmu lahir itu hanya untuk sebagai pelengkap dari ilmu batin saja. Di kitab Sirul Asror gitu. Ya berarti udah ikutin ajaran Syekh Abdul Qadir nih. Enggak lah. Enggak. Berarti satu sanad gitu kalau Syekh Abdul Qadir gitu. Iya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, Mas Katak nih. Dulu pas tawuran-tawuran gitu, pernah nggak sih sampai, maaf kata nih, ada yang meninggal waktu dulu berantem itu? Enggak sampai. Tapi sampai berdarah-berdarah mah ada mereka musuhnya. Banyak. Kalau ente-nya? Enggak sampai. Sekolah tuh cuma sekali doang. Sekali. Itu ente pada waktu berantem itu kayak tawuran berantem gitu pernah jebol nggak sih ininya, kebalnya? Pernah sekali. Pernah jebol ya? Sekolah sekali. Nah, jebol itu ente pertanyakan nggak kenapa kok bisa jebol gitu? Apa gimana? Iya. Ternyata ditandain. Ditandai. Ya, kan kalau yang aku tahu kan kalau misal berdarah itu ada yang apes, ada yang gimana ya? Ada yang ditandain. Maksudnya ditandain itu gimana tuh? Ya misalnya korbannya bisa lebih parah. Kan kita ke depannya nggak ada yang tahu. Kan maaf ya kalau orang nyebutnya karun kan lebih tahu gitu. Iya. Atau mungkin waktu itu ente lagi wiridnya lagi kurang gitu? Enggak. Jadi tuh pas kan berdarah tuh tangan kiri kan sedikit seginilah, kecil banget ya kan. Nah itu aku mau rapetin, cuman jangan, itu penyakit kalau dirapetin. Bener, kalau nggak ada nih luka aku udah di penjara kali. Gitu. Soalnya kan musuh yang nyamperin ke arah sekolahku gitu. Nah terus sama teman-teman yang dulu suka berantem antar sekolah, berarti antar sekolah dong ya? Itu sekarang udah temenan lagi apa masih tetap udah lulu gue gitu? Ya ada yang temenan, ada yang lulu gue gitu sih. Kalau temenan gimana tuh? Pasti lucu tuh kayaknya tuh. Kayaknya tuh kita kalau ketemu musuh tuh zaman sekolah tuh ngebahasnya kalau ketemu dulu ngebacok gue ya kan. Agak aneh sih ya. Cuman ya emang udah berteman aja sih, karena kan aku kan mikirnya ya udah aku minta maaf aja dulu gitu, nggak usah ngapain sih musuh-musuhan gitu. Aku lebih nurunin ego aja. Yang dulu ya dululah gitu ya. Dulu masa kita masih muda kan. Sekarang kita udah sama-sama ngerti aja kan gitu ya. Karena gimana ya, jagoan itu bukan siapa yang paling hebat ya, siapa yang paling kuat, tapi siapa bisa melawan hawa nafsunya itu. Betul. Musuh terbesar itu diri sendiri, bukan orang lain. Musuh terhebat itu diri sendiri. Gitu, betul. Nah, terus pas waktu SMA, setahu saya biasanya orang-orang yang belajar ilmu kebal itu biasanya satu, dia akan agak emosian, temperamental gitu kan, karena memang sifat energinya panas gitu. Yang kedua, dia biasanya agak kurang mahabbah untuk masyarakatnya, kurang gitu. Nah, apakah ente ngerasain hal itu juga apa dulu gimana? Enggak. Jadi karena aku yang ngebawa mereka, bukan mereka ngebawa aku. Oh, jadi ente tetap jojong baik gitu. Iya, kalau aku tuh ya lebih ngobrol sama teman-teman. Cuman emang dulu tuh jarang ngobrol, lebih tertutup karena ya males aja gitu, ngobrol cuman kalau diliatin orang tuh sensian. Itu ya. Ngapain lu ngeliatin gue gitu. Jadi panasnya di situ ya, panasan. Nggak suka diliatin. Tapi semenjak lepas itu udah nggak lagi kan? Apa masih? Ya udah enggak sih. Udah enggak ya, alhamdulillah ya. Mau diliatin ya biarin aja, paling senyum-senyum. Iyalah dia punya mata, masa nggak boleh ngeliat. Kalau dulu orang ngeliatin nih, kan kalau zaman sekolah kan kalau orang ngeliatin kan songong. Gitu. Kalau orang ngeliatin, ya udah, kayak kita tegur, ngapain ngeliatin gue gitu dulu. Cuman lebih ke ini aja sih, lebih kayak apa ya namanya ya, kayak kita tuh nggak suka ditantang orang gitu.
lebih berani banget. Berani. Ya, nggak punya rasa takut itu sih. Nah, terus waktu ente masih tawuran gitu kan, itu orang tua gimana tanggapannya? Ngelarang apa tahu nggak sih orang tua waktu itu? Tahu. Terus jadi ngelarang, marah dong tiap kali pulang? Enggak. Cuek aja. Iya, kan izin aku. Kalau mau berantem izin. Jadi izinnya gimana tuh? Ma, aku mau berantem dulu ya gitu. Enggak. Gitu. Gitu. Habis itu, oh ya udah, hati-hati anak gitu. Enggak, hati-hati ya gitu. Udah gitu dong. Hati-hati. Iya, hati-hati gitu. Oh my god. Wow. Seru ya? Ya dibilang sama orang tua sih ya panik mah panik. Walaupun kan bunda kan nggak bisa ngelarang aku gitu. Maunya aku kayak gimana. Gitu. Intinya kalau berantem ya gimana sih, lebih nggak ngobrol dulu, cuman kayak mana keluar, cuman tahu mau keluar, cuman kalau pas habis lulus ngomong baru keluar ya kemana berantem gitu. Misalnya sama orang ya udah hati-hati jangan dilukain gitu, gitu sih. Cuman pernah kejadian juga megang ngomongan itu jangan dilukain ya malah aku yang luka. Ya, tahu gitu mending sabetin dulu kan. Iya. Ya namanya orang tua sayang lah kayak gitu mah kan, orang tua kan namanya sayang. Mas, kalau misalkan sekarang nih ada yang nantangin lagi gimana? Nantangin berantem lagi ya, ada duduk kebal lagi gimana tuh? Nggak punya apa-apa sih. Udah nggak lah ya. Dulu juga nggak punya apa-apa, dari dulu sampai sekarang nggak punya apa-apa. Ya mungkin gimana ya, Allah masih ngasih selamat gitu aja. Yang penting yang pada intinya kan sekarang Mas katakan udah nggak kayak gitu lagi intinya kan. Intinya udah nggak kayak gitu lagi, kita belajar zikir-zikir aja kan untuk mendekatkan diri sama Allah kan gitu. Benar nggak? Gitu kan. Jadi yang namanya kesaktian itu ya udahlah nomor sekian gitu kan, nggak mikirin lagi gitu kan. Itu namanya ikhlas ibadah sama Allah aja gitu. Itu lebih baik lah gitu. Jadi lebih tenang ya kayak gitu ya. Kayaknya hidup lebih nyantai, lebih enjoy santai gitu. Udah nggak mikirin apa-apa sih. Tapi tetap mikirin makan apa mah tetap mikir dong. Gue masa nggak makan, cari duit mah tetap mikir lah, cari duit mah. Kalau kita orangnya lebih ngejalanin aja. Jalanin aja. Nggak usah dipikirin. Ya sedapatnya gitu ya sudah dijalanin gitu. Alhamdulillah. Gitu. Nah pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Mas Katak ini kan sekarang udah mulai terkenal. Mulai banyak fansnya nih biasa gitu aja, kan. Semua biasa aja gitu. Kan mulai banyak fansnya, mulai dikenal orang lah intinya gitu, dikenal orang gitu kan. Lalu udah mulai ada deket sama cewek? Enggak. Kenapa? Enggak kepikiran. Apa mau deket sama cowok aja? Enggak. Kalau kita gimana ya orangnya? Kita tuh jujur, kita tuh tipikal orang yang susah buat membuka hati. Cuman kalau kita udah sayang sama orang tuh kita benar-benar ngejaga. Kenapa? Pernah sakit hati ya? Ya namanya ketika kita berani berjalan kita pasti harus siap untuk jatuh kan gitu. Iya. Ada pertemuan, ada perpisahan, gitu. Betul kan? Ada permulaan, ada akhir. Gitu. Jadi berani memulai harus berani mengakhiri gitu. Jadi suami istri pun seandainya mereka sampai nikah pun, ya mereka nggak selama-lamanya kan. Pasti ada salah satu, pasti ada mati duluan. Gitu, pasti ada yang ditinggalkan. Ya begitulah namanya hidup. Ya nggak? Oke, teman-teman semua, ini saya udah menuhin requestnya teman-teman yang masuk ke DM saya nih ya. Ayo dong, pas kemarin gua upload foto sama ente tuh, yang berdua, banyak DM. Undang dong Ki ke podcast gitu. Ki kalau sampai ada beberapa murid saya gitu, Ki kalau Mas Katak diundang kabarin saya ya gitu. Saya mau ke rumah mau foto gitu. Cuman maaf kita mendadak gitu. Jadi waktu itu memang Mas Katak ini kan saya udah kontak kan, cuman buat jadwalnya penuh gitu kan. Tiba-tiba saya ayolah gitu ya, kita banyak requestnya, tiba-tiba langsung selang 2 hari gitu ya kita kalau nggak saya janjian langsung hari ini langsung kita podcast. Jadi memang mendadak. Biasanya kalau misalnya teman-teman gitu, biasanya kita memang podcastnya tuh weekend, Katak, jadi minggu gitu kan, hari Minggu gitu. Nah jadi ada beberapa murid-murid kita juga datang gitu kan, gitu. Biasanya begitu, gitu. Oke, buat teman-teman semua, pengalaman Mas Katak ini hanya untuk menjadi referensi, benar nggak Mas Katak ya? Ya kita cukup tahu aja pengalaman seperti itu, gitu. Yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Itu namanya kedewasaan. Ya, lalu ada pesan nggak buat teman-teman Sukmo Ijal Hikmah? Iya, pesannya sih gimana ya? Tetap menjadi diri sendiri aja sih. Jangan pernah menjadi diri orang lain. Karena diri sendiri lebih asik daripada perjalanan orang lain sih. Gitu. Dan gimana ya? Itu tetap konsisten. Jangan dengerin kata orang, tetap berjalan.
pasti di depan akan ada pelangi sih. Insya Allah, alhamdulillah. Pokoknya intinya jadi diri sendiri, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, karena setiap insan itu, setiap orang itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Benar gak? Ya kan? Kita nggak bisa ngebandingin si A, wah dia kaya umur 17, si B kaya umur 19, si pendiri fried chicken kaya umur udah tua, gitu kan? Ada juga orang yang seumur hidup nggak kaya gitu. Jadi itulah memang takdir Allah gitu ya. Ya memang semua orang itu namanya bervariasi gitu. Kalau nggak variasi gini, ya nggak jalan kehidupan, benar nggak? Kalau misalnya ibaratnya manusia pengen jadi setir semua, nggak jadi mobil, ya kan nggak jadi cerita gitu. Oke, teman-teman semua, thank you yang udah nonton podcast kita Sukma Rijal Hikmah, dan jangan lupa untuk tonton terus podcast kita selanjutnya atau video-video berikutnya ya. Dan sampai di sini dulu, kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Allah, Rasulullah, dan para malaikat sangat menyukai wangi-wangian, yang sehingga kita disunahkan pada waktu beribadah dan berzikir untuk menggunakan wangi-wangian. Nah, insya Allah wangi-wangian dari minyak arak ibadah original dan membuat doa-doa kita lebih cepat sampai ke Allahnya. Selalu gunakan minyak wangi non alkohol dan halal di minyak arak ibadah.